Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Denis. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia mungkinnya melaksanakan observasi dengan Nurul mungkinnya di mata pelajaran matematika ya Bu ya. Nah pada kesempatan kali ini mungkin pasca observasi ya Bu ya dengan teknik coaching. Sebelumnya apakah Ibu bersedia jika direkam mungkin sama Nurul atau dipublikasikan? Silahkan. Terima kasih Ibu. Mungkin di sini ada PP kita Ibu Juningsih ya yang sebagai pengamat mungkin nanti kita melaksanakan coaching. Langsung ditanya. Mungkin di sini ada pertanyaan yang ingin sampaikan ke Ibu mengenai pembelajaran kemarin. Kira-kira ada hal-hal apa yang menurut Ibu menarik yang Ibu temukan di saat kegiatan pembelajaran? Yang menarik kan mungkin ini ya, anak-anak waktu itu kan kita diskusi pakai metode itu atau sebenarnya sebenarnya kan metode itu kan anak-anak itu sebenarnya sudah melakukan ya sudah melakukan secara nggak sadar kan mereka sebenarnya sudah melakukan ya. Kalau yang nggak ngerti nanya sama yang lebih mengerti gitu. Kita kemarin pakai coba pakai metode itu dan ternyata mereka lumayan antusias pembelajarannya waktu kita diskusi mengerjakan beberapa soal. Kira-kira Bu kalau misalnya di pembelajaran itu yang menjadi tutornya siapa aja? Berarti yang memiliki level Iya, yang menjadi tutor itu jadi anak-anak yang kemampuannya itu di atas rata-rata ya, di atas rata-rata dalam satu kelas itu. Ada beberapa siswa. Mungkin nanti bisa diberitahu saya mungkin di balik layar ya. Siswa-siswanya siapa? Terus berarti ada yang kurang mungkin ya kemampuannya. Ada gitu ya kan kemarin kita mengelompokkannya secara homogen ya yang nggak kemampuannya yang below kita kelompokkan dengan below-nya. Kemarin dalam satu kelas itu kan yang low itu ada 2 kelompok, yang middle ada 1 kelompok, yang hot ada 1 kelompok. Kita kemarin bikinnya seperti itu gitu. Oh ya Bu, kemarin tuh fokus dari pembelajaran itu PSE ya Bu ya, bagian kesadaran diri sama manajemen keterampilan berrelasi. Iya, kemampuan berrelasi. Menurut Ibu nih di pembelajaran kemarin gimana kalau yang kesadaran diri ya, kesadaran diri itu kan tanggung jawab sama mencakup tanggung jawab sama bekerja sama ya kalau nggak salah. Gitu. Nah di itu sudah muncul anak-anak ada yang beberapa yang dia sudah bisa mengerjakan soal gitu ya tanpa bimbingan dari tutornya, ada yang bisa gitu ya, tapi ada juga gitu ya, ada juga yang ada beberapa yang tidak mengerti gitu, tidak mengerti soal itu apa gitu, maksudnya itu kan terutama yang low ya, yang kemarin yang siswa-siswa yang dalam kelompok yang low itu memang benar-benar nggak ngerti gitu. Misalkan soalnya kita bikin soalnya yang mungkin menurut kita gitu ya Bu, yang menurut kita itu soalnya dari materi itu tuh yang paling gampang gitu. Nah, ternyata memang masih ada yang nggak ngerti. Mungkin itu masalahnya di situ yang harus lebih kita perbaiki gitu. Kira-kira Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi hal tersebut gitu? Yang belum mengerti yang belum mengerti mungkin lebih diberikan ini ya soal-soal yang paling gampang supaya minimal rasa percaya dirinya muncul gitu ya. Dengan saya tuh kalau dia mengerjakan soal terus dia bisa, nah itu mungkin rasa percaya dirinya mulai ada, ternyata bisa loh gitu ngerjain. Nah nanti kita kasih soal lagi yang kalau dia udah bisa beberapa soal yang tipe sama ini, kita kasih soal lagi yang
di atas, kesulitannya di atas sedikit gitu. Gitu. Kira-kira Bu ada kendala gak ketika kegiatan pembelajaran yang ditemukan kemarin? Pasti ada, ya, pasti ada. Apa tuh Bu? Nah, kendalanya tuh yang pertama tuh ada anak yang beberapa anak yang nggak fokus ya, nggak fokus ada gitu. Nggak fokus dia di dalam satu kelompok itu tidak fokus gitu. Ada yang anak juga yang nggak aktif gitu dalam satu kelompok gitu. Dalam satu kelompok tuh diem gitu, ada yang seperti itu. Harusnya kan dalam satu kelompok saling gitu ya, mengerjakannya itu saling, yang bagian nulis siapa gitu kemarin, tapi diskusi kalau nggak ngerti kan nanya ke tutornya. Nah, kemarin ada beberapa yang gitu, anak yang ada beberapa yang tidak aktif, cuma dia, kemudian ada yang kurang fokus gitu. Terus bagaimana kira-kiranya Ibu mengatasi hal tersebut bagi yang tidak fokus? Kalau yang nggak fokus mungkin pas nanti di pembelajaran selanjutnya ini ya, kita kasih pertanyaan secara spontan gitu, mungkin gitu. Kadang-kadang pertanyaan yang kalau saya tuh kadang-kadang gitu, pertanyaan matematika tapi yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran itu, yang gampang gitu. Oh gitu, untuk memberikan fokusnya. Gitu, kadang-kadang gitu. Nah kemudian kadang-kadang seringnya seperti itu sih, kita kasih spontan gitu pertanyaan, kadang anak-anak kaget gitu kan, jadinya oh akhirnya gitu akhirnya fokus gitu. Biasanya pengalamannya tuh kayak gitu. Kira-kira rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya itu bagaimana dengan pembelajaran matematika? Mungkin kalau dengan metode yang kemarin itu anak-anak lumayan antusias, yang mungkin metode ini nanti tetap dipakai gitu ya. Terus untuk anak-anak yang kemampuannya di dalam kelas maunya di atas yang rata-rata di dalam kelas itu, kita kasih soal yang lebih ya, kayak mungkin istilahnya pengayaan gitu ya, soal yang lebih dari yang biasa yang kita kasih ke kelas semuanya gitu. Kemudian yang supaya nggak boleh sekali-kali nanti ada ice breaking di kelas gitu. Wah, hebatnya ada ice breaking juga ya nanti ya, biar memberikan sama motivasi belajar. Oh iya, jadi gurunya juga kadang-kadang jenuh. Iya. Oh iya, betul sekali ya. Perlu sekali memang ya ice breaking, apalagi di pelajaran matematika. Nah, betul gitu. Ngantuk biasanya anak-anak kalau udah jam terakhir, itu perlu di situ gitu. Oh iya. Wah, hebat sekali ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih Bu, di sini aktivitas kedepannya nih, yang tadi kan ada beberapa hal yang belum tercapai, seperti fokus anak masih ada yang kurang, terus tingkat kepercayaan diri anak juga belum semuanya percaya diri. Nah kira-kira aktivitas pengembangan selanjutnya itu mau seperti apa? Ya yang tadi ya, mungkin yang kurang fokus itu setiap di tengah-tengah pembelajaran ya, yang kurang fokus mungkin di tengah-tengah pembelajaran, secara ini kita misalkan saya pas ngajar gitu ya, kita tanya materi tapi soal yang dia bisa jawab dengan mudah gitu, tapi dengan lisan gitu ya, mungkin tanyanya langsung ke anaknya gitu. Bagaimana dengan kepercayaan dirinya? Kalau kepercayaan dirinya ya itu tadi, kita sudah tahu kan ya dalam satu kelas itu kondisi anak-anak kemampuannya. Nah, kita kasih kayak LKS lah gitu ya, kita kasih soal, misalkan 5 soal dulu gitu, 5 soal dulu. Nah dari 5 soal itu misalkan satu kelompok ini 5 soal dia bisa mengerjakan. Nah berarti kita kasih soal dengan tipe yang sedikit lebih sulit dari soal yang tadi gitu. Mungkin itu dengan itu percaya diri, intinya percaya diri bahwa aku bisa mengerjakan itu.
matematika sebenarnya itu gitu. Iya ya, sebenarnya kan gitu. suka kalau udah ngerjain sulit, udah malas ya. gitu. Kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilan untuk melihat bahwa fokus anak itu tercapai atau pencapaian itu tercapai? Melihat dari Kalau parameternya apa ya? Parameternya kalau saya mah setiap anak itu progresnya beda-beda ya, gitu. Saya lihatnya misalkan dari sikap dulu, misalkan sikap kemarin misalkan sikap dinilainya 6 misalkan gitu ya, pas pembelajaran selanjutnya ada peningkatan misalkan dia lebih itu sudah progres gitu. Kalau di kognitifnya misalkan ya itu matematika mah selalu dengan soal sih ya. iya. Ya gitu aja kalau saya. Kira-kira waktunya kapan Bu untuk ininya, untuk dilaksanakannya penilaiannya? Kalau penilaian kayak sikap yang dibentuk di pembelajaran ya setiap kelas pembelajaran gitu. Kalau untuk kognitifnya biasanya nanti setiap habis pembelajaran saya kasih soal. Kasih soal, dia bisa bertanya di setelah pembelajaran nggak apa-apa gitu, bisa lewat WA, bisa lihat WA, misalkan Hebat sekali. itu aja. Kira-kira ada hal yang perlu pendukung nggak dalam mencapai tujuan tadi? Pendukungnya ya kayaknya sih ada sih ya, harus ya mungkin di apa aja ya pendukungnya. Pendukung dalam pembelajaran mungkin kira-kira buku-bukunya atau kelasnya agar fokus anak itu bisa muncul, percaya diri itu bisa muncul. Yang mungkin kalau bisa ya sekali-kali mungkin gitu ya, kayak supaya nyaman, mungkin ya awalnya supaya nyaman, dia di kelas nyaman belajar, mungkin bisa mendengarkan musik secara pas ngerjakan soal gitu, dengerin kayak di bimbel gitu ya. Iya, Kayak di bimbel itu kan kalau pernah saya suka nganterin anak, waktu nganterin anak di bimbel kan ada musik instrumental ya, tapi nggak kencang gitu ya, jadi mungkin anak juga tidak terlalu tegang mengerjakan. Mungkin salah satu cara untuk mereka bisa merasa nyaman di kelas ngerjakan soal, dia lebih enjoy, mungkin bisa dicoba itu. Selama pelaksanaan coaching ini, bagaimana perasaan yang Ibu rasakan? Deg-degan. Deg-degan itu pasti Ya. Intinya menarik gitu. Selalu nambah ilmu gitu aja sih intinya, pokoknya nambah ilmu dari mana saja. Nah, moga-moga pokoknya apapun ke arah yang lebih baik buat anak-anak, insya Allah harus laksanakan itu aja. Tetap semangat ya Ibu. Ya. Wah, hebat sekali. Terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Moga-moga lancar gitu aja. Amin. Makasih ya Ibu, udah banyak sekali ilmu yang bisa Ibu dapat dari coaching ini. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai lagi ya yang Ibu tercapai. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.